Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya M. Nova Rifki Irmawansyah dengan NIM 22020065 dan teman saya Dia Oktaviani dengan NIM 22020101. Saya Dwiki Amanda dengan NIM 22020100. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang era perintisan. Latar belakang seni modern. Terjadinya kesenjangan dalam perkembangan kesenian Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Hal ini disebabkan karena tidak ada peminat dari pihak penjajah untuk mengembangkan kesenian Indonesia. Lemahnya pendukung kesenian dari para raja Indonesia. Corak dan sistem kolonial. Awal seni modern. Setelah ada politik etis yang pemerintahan Hindia Belanda, baru ada usaha-usaha yang bersifat kultural. Akan tetapi, hal itu masih menjadi pertimbangan keuntungan pihak-pihak penjajah, antara lain pemugaraan benda-benda purbakala Candi Keraton Lama yang terdirinya Dinas Purbakala, pendirian museum-museum, penulisan atau penelitian bidang sastra lama atau Jawa, dan bidang antropologi. Pemerintah Belanda mengundang seniman-seniman Eropa untuk mendokumentasikan pemandangan alam dan kehidupan sehari-hari di koloni Belanda. Tren semacam ini juga terjadi di koloni milik Inggris, Prancis, Portugis di Asia yang sejak abad 17 pemandangan kota dan alamnya digambarkan pada lukisan-lukisan cat minyak. Lukisan pemandangan seperti ini berlanjut hingga abad ke-19 dalam bentuk naturalisme. Di negara Belanda, atas anjuran Paijien, Raden Saleh diperbolehkan belajar melukis pada pelukis Belanda Cornelius Cruyssman dan Andreas Selfout. Dari Cruyssman, Raden Saleh mempelajari keahlian melukis potret dan kemudian memperoleh pesanan lukisan dari kalangan atas Eropa, hingga ia memperoleh berbagai penghormatan dari kerajaan-kerajaan di Eropa. Sementara itu, dari Selfout, Raden Saleh mempelajari keahlian melukis pemandangan alam. Seniman romantisme yang banyak mempengaruhi karyanya adalah Eugène Delacroix dan Horace Vernet. Lahir di Semarang 1807, meninggal di Bogor 1880, berasal dari keluarga Jawa Ningrat. Kakeknya Said Abdullah Bustaman, ibu Said Husain bin Alwi bin Awal bin Jahjah, ayah. Raden Saleh memiliki pengaruh yang sangat amat besar pada awal perkembangan seni rupa Indonesia. Ia merupakan seniman Indonesia pertama yang mampu menguasai gaya-gaya seni lukis barat. Ia mampu mengekspresikan individualisme dan kreativitas dalam karya lukisnya. Pada masa itu, seni lukis Indonesia masih merupakan perulangan dari seni-seni tradisional yang berisi tema-tema mitologis maupun religi. Hal ini membuat jalan bagi perkembangan seni modern di Indonesia yang lebih memberi kebebasan pada para seniman untuk mengekspresikan ide-ide mereka sendiri. Hal-hal yang diwariskan oleh romantisme adalah seniman yang diberikan kelulusan untuk mengekspor perasaan daripada logika. Romantisme yang bergulir di Eropa pada abad 18 dan 19 adalah konsekuensi dari sifat dasar manusia yang selalu menginginkan terjadinya perubahan. Dalam hal itu, dan penuh petualangan, perubahan ini terjadi dalam segala bidang seperti politik, ekonomi, dan situasi sosial, serta juga perubahan filosofi, agama, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni. Selain itu, gagasan akan romantisme di Eropa juga muncul akibat dimulainya revolusi industri. Meletusnya revolusi industri ini terjadi pada Juli 1830 di Prancis, yang disusul dengan revolusi Februari 1848 di Prancis. Semua hal tersebut mengakibatkan kesadaran kaum intelektual dan seniman-seniman Eropa akan kebutuhan kehadiran seni dan pemikiran yang baru yang sesuai dengan semangat zaman. Romantisme adalah seni yang menonjolkan individualisme, sehingga karya seni dengan medium apapun adalah cara pandang seniman yang paling personal terhadap hidup, masyarakat, dan lingkungan. Lebih jauh lagi, romantisme juga merupakan mengenai cara pandang dari kelompok tertentu, tetapi lebih merupakan keragaman yang tidak terbatas yang dibawa oleh semangat setiap individu.
Oleh karena itu, romantisme bersifat sangat subjektif. Pengaruh dari romantisme sendiri sangat besar terhadap perkembangan seni rupa modern. Karena bagaimanapun logikanya, seluruh seni modern mengambil asumsi-asumsi yang berasal dari tendensi romantisme seperti kebebasan artistik, originalitas, dan ekspresi diri. Semua itu pada dasarnya terkandung pada prinsip-prinsip romantisme sebagai perlawanan terhadap prinsip seni rupa klasik. Raden Saleh sendiri mengadopsi gagasan dan tema serta cara pandang romantisme Eropa, seperti negara Prancis, Jerman, dan Inggris. Gagasannya berkisar pada kebesaran dan pengaguman alam, seperti gambar di samping ini. Nah, yang kedua adalah lukisan tema panorama. Karya Raden Saleh, jenis ini menunjukkan perkembangan yang menarik dari sekadar merekam panorama ke merepresentasikan ketegangan jiwa. Seperti lukisan badai pada 1840 seperti gambar di samping, atau lukisan gunung berapi, dan mulai terasa aspek drama dan religiositasnya. Raden Saleh terinspirasi oleh pelukis pemandangan John Chaucer Dahl yang mengenalkan kepada Raden Saleh sebuah pendekatan baru dalam seni melukis alam. Raden Saleh membawa kanvas keluar dan melukis pemandangan berdasarkan observasi langsung di hadapan objeknya. Cara ini juga dilakukan oleh pelukis-pelukis romantik Inggris seperti John Constable dan William Turner. Raden Saleh menghasilkan lukisan gunung berapi meletus di siang hari pada tahun 1865 dan gunung berapi meletus di malam hari pada 1865 yang menggunakan metode tersebut. Cara berpikir, cara berpandang, cara kerja Raden Saleh tentu dipengaruhi oleh para guru yang berpengalaman di Eropa. Karya-karya lukis Raden Saleh dikategorikan menjadi lukis potret, seperti karya jenis karya jenis ini hampir seluruh terdiri atas orang-orang bangsawan, lapisan-lapisan elit, dan birokrasi kolonial, atau potret orang-orang yang berpengaruh pada dunia tersebut, pada zaman tersebut. Seperti 3 ini. Nah, deskripsi gambar tersebut ialah seorang laki-laki yang berjalan menggontai bersama seekor kambing yang menyusuri jalan setapak di sebuah padang. Di sisinya seekor kuda putih yang dinaiki oleh seorang perempuan, mungkin istrinya yang tengah menggendong anak. Mereka tampak bahagia sebagai sebuah keluarga yang bahagia. Mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi mereka melewati 2 ekor harimau yang menunggu dan mengintai dan siap menerkamnya. Dan satu lagi adalah gambar Pangeran Ponorogo yang ditangkap. Itu merupakan salah satu bentuk protesnya Raden Saleh terhadap karya yang diciptakan oleh orang-orang Eropa tersebut. Seperti perbandingan yang ini dan menjadi seperti ini. Itu saja hasil presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk ilmunya, semoga menambah ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk kami semua. Amin. Oke. Kami dari Kompona mengucapkan terima kasih. Thank you. Arigato. Sampai jumpa. Heboh. Nih.